agama Kristen Allahnya punya bapak. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya bapak, bukan. Bu, jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen tuh ya Allah. Allahnya Kristen itu ya sang Bapa itu Allah kami. Bunda nggak paham dengan agama. Jadi gini. Allahnya Bapa itu ya Allah. Allahnya kami adalah sang Bapa. Allahnya kalian itu sang Bapa. Bapaknya siapa? Bapaknya sang Firman, yaitu sang Kristus. Jadi haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Seperti biasanya saya selalu menanggapi video-video yang salah, tafsir tentang kekristenan. Baru saja kita menyaksikan sebuah video bagaimana diskusi antar umat beragama. Dalam diskusi itu orang yang dari agama Islam bertanya, berarti Allahnya orang Kristen itu punya bapak. Saya tidak tahu persis video panjangnya seperti apa dan jawabannya seperti apa. Namun saya melihat video singkat ini diedarkan dan menjadi bahan tertawaan. Allahnya orang Kristen punya bapa. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, subscribe dan share dan berikan komentar-komentar yang membangun. Sobat-sobat yang terkasih dimanapun kita berada, orang Kristen memanggil Elohim atau bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Allah. Kami menyebut Allah itu Bapa karena memang Allah memperkenalkan dirinya adalah Bapa. Kita lihat dalam 2 Samuel 7 dengan perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud, di mana Daud ingin membangun rumah untuk Tuhan. Namun Tuhan tidak menghendaki Daud yang membangun rumah itu, melainkan keturunannya, yaitu anak kandungnya sendiri. Firman Tuhan itu datang kepada Nathan dan Nathan menyampaikannya kepada Daud. Di ayat yang ke-13 dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, yaitu anak kandung daripada Daud yang bernama Salomo. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Jadi Allah memperkenalkan dirinya adalah Bapa karena dialah sang pencipta. Dia yang menciptakan manusia. Makanya di hadapan Allah kita adalah anaknya dan dia adalah Bapa kita. Jadi Allah memperkenalkan namanya juga sebagai Bapa. Makanya orang-orang Kristen memanggil dia Bapa. Bukan berarti Allah itu punya bapa atau ada Allah itu kawin di sorga sehingga punya anak, tidak. Tapi dia memperkenalkan dirinya Bapa karena dialah sang pencipta saudara dan saya. Sehingga di ayat yang ke-14, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia seperti orang tua menghukum anaknya kalau anaknya salah. Demikian juga Bapa, sang pencipta, Elohim,
atau Allah dalam bahasa Arab, Dia akan menghukum kita sebagai bapa yang mengasihi anak-anaknya. Jadi orang Kristen memanggil Allah itu bapa karena memang Allah memperkenalkan namanya adalah bapa sebagai sang pencipta alam semesta. Jadi bukan berarti di sorga itu ada kawin mawin di antara keturunan Allah sehingga ada bapanya Allah, tidak. Memang Allah memperkenalkan namanya sebagai bapa karena dialah yang menciptakan manusia, maka di hadapannya kita adalah anak. Sehingga ketika kita salah, Tuhan menegur kita, kita salah, Tuhan menghukum kita salah, maka Tuhan mulai mengingatkan kita supaya kita kembali ke jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan kehendak Bapa kita, sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya di ayat 14 berkata, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Jadi Tuhan memakai keadaan dan situasi untuk menghukum kita, merotani kita, saudaraku yang terkasih. Karena kita adalah anaknya, dia bapa kita, saudara. Dia yang memilih saudara dan saya, dialah yang menyelamatkan saudara dan saya. Makanya saudara dan saya menyembah dia dan berkata, Bapa, Tuhan sang pencipta alam semesta di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya di ayat 15 berkata, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Sekalipun Salomo nanti berbuat salah, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan di masa kejayaannya, kasih setia Tuhan tetap menyertai dia. Tidak seperti kepada Saul, kasih itu hilang daripada Saul dan keturunannya, saudaraku yang terkasih. Ya, di situ ayat 15 berkata, tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan daripadamu. Sobat-sobatku yang terkasih dimanapun kita berada, sekalipun kita punya kekurangan dan kelemahan, namun bersyukur kasih karunia Tuhan masih menyertai saudara dan saya. Jika kasih karunia yang sudah hilang dalam hidup saudara dan saya, maka saudara dan saya sudah pasti ditentukan untuk binasa sampai selama-lamanya. Namun kita bersyukur kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan sebagai Bapa saudara dan saya masih menyertai saudara dan saya dan terus menuntun kita dan terus membimbing kita supaya kita terus merendahkan hati dan tetap bersyukur atas anugerah dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Makanya saudaraku yang kekasih, dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-18, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudaraku yang terkasih, dia yang memperkenalkan dirinya adalah Bapa, maka kita memanggil dia Bapa sesuai dengan kehendaknya, saudara yang terkasih. Bahkan Yesus Kristus datang mengajarkan kita juga dalam doa Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga. Jadi Yesus Kristus meneguhkan itu semua supaya saudara dan saya tidak boleh bimbang dan ragu, karena memang hubungan kita dengan Bapa itu sangat dekat, cuma sejauh doa saudara. Makanya indahnya orang-orang yang percaya kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, hubungannya terlalu dekat sebagai bapa dan anak, maka dia layak dipuji, dia layak disembah, dia layak diagungkan untuk selama-lamanya. Jadi orang Kristen itu memanggil Allah itu Bapa karena memang Allah memperkenalkan dirinya juga adalah Bapa. Jadi bukan berarti Allah itu kawin di sorga dan punya bapa dan punya bapa, tidak saudara. Ya, tapi Allah mengajarkan kita bahwa kita anaknya, dia bapanya, kita
cuma sejauh doa kita dekat dengan Dia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman.